Seorang pendaki asal Lombok Timur ditemukan tewas di Gua Susu Gunung Rinjani. Polisi ingatkan masyarakat mewaspadai modus penipuan jual beli online. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Selain dua informasi tadi, ragam informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Kori Hafiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang pendaki asal Lombok Timur ditemukan tewas di Gua Susu Gunung Rinjani. Proses evakuasi sempat tertunda beberapa jam karena terkendala medan yang sempit dan jasad korban terjepit di dalam gua. Tim SAR gabungan bersama petugas Balai Taman Nasional Gunung Rinjani akhirnya berhasil mengevakuasi jasad korban lalu Muhammad Hafizin, 59 tahun, dari dalam Gua Susu kawasan Gunung Rinjani. Koordinator Lapangan Unit SAR Lombok Timur, Samsul Padli, mengungkapkan proses evakuasi sempat tertunda beberapa jam karena terkendala medan yang sempit dan jasad korban terjepit di dalam gua. Jasad korban akhirnya berhasil dievakuasi Rabu sore sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah setelah tim SAR tiba di lokasi dengan membawa peralatan lengkap. Selanjutnya jasad korban dibawa ke puskesmas melalui jalur pendakian Senaru sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Korban sendiri berangkat pada 30 Oktober ke Gua Susu Gunung Rinjani bersama 11 rekannya dari Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Lombok Timur untuk melakukan ritual berobat. Sampai saat ini belum diketahui pasti penyebab kematian korban, namun jasad korban ditemukan dalam kondisi terjepit di dalam gua. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi ingatkan masyarakat waspada modus penipuan jual beli online menyusul banyaknya laporan korban penipuan jual beli online dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pesatnya kemajuan teknologi memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Namun tak jarang kemajuan teknologi juga seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi penipuan. Seperti modus penipuan jual beli online berbagai produk yang kini marak yang menawarkan harga murah untuk memikat calon korbannya. Kapolresta Mataram menghimbau warga masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mewaspadai melakukan transaksi jual beli online agar tidak menjadi korban. Tolong diwaspadai berkaitan dengan jual beli online. Selagi masyarakat belum melihat barangnya secara fisik, secara benar, tolong jangan melaksanakan transaksi dulu. Dilihat barangnya dulu, dipastikan keorisinal barangnya, surat menyuratnya, baru silakan masyarakat bertransaksi. Data Polresta Mataram menyebutkan pengaduan dan laporan korban kasus penipuan online akhir-akhir ini marak terjadi akibat ketidakhati-hatian dan tergiur tawaran harga murah. Warga masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati dan lebih teliti melakukan transaksi jual beli online bila perlu bertemu antara pembeli dengan penjual dan melakukan pengecekan fisik dan kondisi barang dalam keadaan baik sebelum melakukan transaksi pembayaran. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Lombok Barat temukan dua bakal calon legislatif dari dua partai berstatus tersangka. Namun KPU tetap menetapkan kedua bacalek tersebut menjadi peserta Pileg tahun depan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat sikapi terkait dua bakal calon anggota legislatif atau bacalek dari Partai Hanura dan PKB yang menjadi tersangka di kepolisian. Kedua bacalek tersebut berinisial EI dari Hanura dan MZ dari PKB dinyatakan sudah masuk ke dalam daftar calon tetap akan ditetapkan pada Jumat hari ini. Kedua bacalek yang menjadi tersangka yang terjerat kasus hukum itu bukan tugas KPU untuk mengurus. KPU hanya akan menyentuh persoalan tersebut setelah ada putusan pengadilan yang tetap atau inkrah.
KPU Lombok Barat tidak bisa mencoret kedua bacalek dari DCT, pasalnya kasus hukum yang menjerat kedua tersangka belum memiliki kekuatan hukum tetap atau terbukti melakukan tindak pidana. Kasus ini sepenuhnya adalah urusan institusi lain, KPU bisa menindak jika ada kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan dari pengadilan. Kendati EI dan MZ terbukti secara sah melakukan tindak pidana, KPU pun tidak bisa mencoret keduanya karena surat suara sudah tercetak, namun KPU akan mengeluarkan surat edaran ke seluruh dapil agar pencalonannya dicabut. Total jumlah bacalek yang akan ditetapkan pada hari Jumat sebanyak 656 orang dari semua partai. Dari 656 itu sudah memenuhi syarat dan tidak bisa diganti oleh partai tempat keduanya dicalonkan. Bahwa KPU itu tidak masuk pada proses hukum yang sedang berjalan, ya, baik itu di tingkat kepolisian, penyidikan maupun tahap selanjutnya. KPU hanya berkepentingan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak ada dasar KPU untuk membatalkan seorang caleg tanpa ada dasar keputusan pengadilan. Kedua caleg yang ditetapkan menjadi tersangka kepolisian tersebut inisial EI dari Hanura dan MZ dari PKB, keduanya berasal dari dapil daerah pemilihan berbeda. Kedua parpol tempat mereka nyalek menyerahkan semua prosesnya kepada penyelenggara pemilu. Sesuai dengan aturan yang berlaku, kendati mereka menyayangkan hal tersebut karena bisa menurunkan citra partai. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Memiliki anak sehat dan cerdas adalah dambaan setiap keluarga. Anak yang sehat tentu bebas dari segala penyakit termasuk stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang yang terjadi pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia 2021 sampai 2024 mengamanatkan penurunan angka stunting hingga 14% di tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram memiliki 3 program unggulan, yaitu Tim Pendamping Keluarga, Kampung Keluarga Berkualitas, Dapur Sehat Atasi Stunting. Saat ini, Kota Mataram memiliki 331 tim pendamping keluarga yang tersebar di 50 kelurahan, di mana dalam satu tim terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB. Tujuan utamanya dibentuknya tim ini adalah melakukan pendampingan kepada calon pengantin dan keluarga beresiko stunting. Pencegahan stunting dimulai dari pendampingan pemeriksaan kesehatan calon pengantin, kesehatan ibu hamil dan pasca melahirkan, serta selalu memantau tumbuh kembang anak sampai pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Kampung Keluarga Berkualitas adalah satuan wilayah setingkat kelurahan di mana ada keterpaduan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau disebut Bangga Kencana bersama lintas sektor dalam upaya meningkatkan kualitas manusia melalui optimalisasi penerapan 8 fungsi keluarga. Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASHAT bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui optimalisasi sumber daya pangan lokal dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting di tingkat desa atau kelurahan. Intervensi terhadap keluarga risiko stunting melalui kegiatan DASHAT akan difokuskan pada kelompok sasaran prioritas utama, yaitu baduta, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Saya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram,
mengajak seluruh masyarakat Kota Mataram untuk ikut mensukseskan upaya percepatan penurunan stunting melalui program Bangga Kencana demi mewujudkan Mataram harum dan Indonesia Emas yang bebas stunting. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Kita ke informasi selanjutnya. Ribuan kotak suara logistik pemilu yang didistribusikan KPU RI tiba di KPU Lombok Tengah. Dan total logistik kotak suara yang diterima sebanyak 16.335 unit. Logistik untuk pemilu tahun 2024 Lombok Tengah telah tiba dan diterima KPU Lombok Tengah. Logistik yang tiba diantaranya kotak suara dan tinta. Jumlah kotak suara yang tiba sebanyak 16.335 unit dari jumlah kebutuhan sebanyak 16.604 kotak suara, sehingga masih kekurangan sejumlah 269 kotak suara. Ketua KPU Lombok Tengah Lalu Darmawan menjelaskan terkait kekurangan kotak suara tersebut akan segera disampaikan KPU Pusat. Selain itu, secepatnya KPU Lombok Tengah akan melakukan pemeriksaan terhadap kotak suara yang rusak untuk menetapkan kesesuaian spesifikasi. Selain kotak suara, sebanyak 6.632 tinta atau 133 box juga telah tiba di KPU Lombok Tengah. Kebutuhan 16.604, kekurangan masih kurang 269. Bagaimana dengan yang kurang ini berarti? Yang kurang segera kami sampaikan dan laporkan baik kepada KPU RI, KPU Provinsi maupun kepada penyedianya. Yang rusak juga betul. Nah, yang rusak termasuk yang rusak ini akan kita periksa ya, apakah
apakah memang sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita butuhkan, yang kita pesan. Nah, nanti ini masih hanya hitung jumlah saja. Sementara itu, pengiriman logistik seperti bilik TPS nantinya akan dikirim bertahap atau menyusul. Adapun untuk jumlah TPS di Lombok Tengah sebanyak 3.316 TPS dari 154 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati memberitakan. Pemirsa, Pemda Nusa Tenggara Barat meminta MGPA atau penyelenggara mencari pengganti event WSBK pasca sirkuit Mandalika tidak masuk dalam event WSBK 2024. Setelah dirilis secara resmi dalam kalender WSBK 2024, diketahui bahwa sirkuit Mandalika tidak masuk dalam agenda ajang balap tahun depan, berbeda dengan Komandan Lapangan MotoGP yang masih meyakini perubahan dalam kalender WSBK 2024 tersebut. PJ Gubernur NTB mengaku tidak ingin mengintervensi sebab hal tersebut merupakan wewenang penyelenggara yang dinilai telah melakukan kajian mendalam. Namun disampaikannya bahwa hal itu juga menjadi kesempatan bagi ITDC dan MGPA untuk mencari event pengganti lain. Kesempatan untuk melahirkan sebuah inovasi, kreativitas yang lain. Sehingga dipastikan mudah-mudahan event terus terselenggara di Mandalika. Ia pun berharap meski kedepannya Mandalika tidak masuk dalam kalender event WSBK, sirkuit Mandalika tetap dapat terus digunakan sebagaimana mestinya. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang kuliner ayam Taliwang kembali berjualan karena Kamtipmas kedua kampung yang bertikai sudah kondusif dan aman. Geliat ekonomi warga di sepanjang Jalan R.A. Kartini yang menghubungkan Kelurahan Karang Taliwang dengan Kelurahan Monjok Cakra Negara kembali terlihat. Pasca bentrok dua kelurahan yang berbatasan ini, pedagang kuliner ayam Taliwang kembali berjualan. Situasi sudah aman dan kondusif dan para pedagang berharap suasana keharmonisan kedepannya terus terpelihara. Khawatir lagi ya? Tidak ada apa-apa. Gimana berarti dengan aparat? Apa yang mau disampaikan? Ucapan terima kasih kepada aparat. Sangat terima kasih. Apa harapan ke depan, Bang? Untuk harapan ke depan semoga tetap kita aman. Tetap damai ya, rukun tetap damai. Tidak hanya pedagang yang berharap tetap terjaganya keamanan di wilayah Kota Mataram ini, namun warga penikmat ayam Taliwang pun memiliki harapan yang sama, situasi aman dan nyaman tetap terpelihara. Harapan saya sebagai pengunjung, karena kita ini adalah sama-sama muslim dan persoalannya juga hanya sepele, ya damai ajalah, semoga kampung kita itu aman dan dipuji oleh orang, apalagi kita ini kan orang Islam yang fanatik, khususnya di Taliwang itu, Pak. Warga mengapresiasi upaya aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan mendamaikan dua kubu yang sempat bentrok karena persoalan sepele. Warga juga mendukung berjalannya proses dan penegakan hukum berkeadilan terhadap para terduga provokator hingga mengakibatkan bentrok aparat dengan warga beberapa waktu lalu. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget.
Saksikan Kuliner Special Weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Ramai. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, menuju informasi selanjutnya, ribuan aparatur sipil negara melaksanakan gelar sholat istisqa di halaman kantor Bupati Lombok Tengah. Kegiatan ini sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diturunkan hujan, mengingat kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Tengah. Ribuan aparatur sipil negara lingkup pemerintah Lombok Tengah turun melaksanakan sholat istisqa atau sholat meminta hujan di halaman kantor Bupati Lombok Tengah. Ribuan ASN ini berharap dengan menggelar sholat istisqa, hujan dapat segera turun lantaran kondisi kekeringan telah melanda Lombok Tengah sejak 3 bulan terakhir. Pasalnya kekeringan di Lombok Tengah kini cukup parah, hampir seluruh kecamatan di Lombok Tengah dilanda kekeringan dan membutuhkan air bersih. Sementara itu pemerintah daerah terus melakukan penyuplaian air bersih ke masyarakat yang membutuhkan dan hingga saat ini stok air untuk pendistribusian ke masyarakat diklaim masih aman. Ini adalah khusus dilakukan dalam rangka untuk minta hujan. Nah, itu dilaksanakan 2 rakaat. Kemudian sebelum di rakaat pertama itu jamaah dan kita semua membaca istighfar 7 kali. Kemudian di rakaat kedua kita membaca istighfar. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu ASN. Seluruh keluarga besar aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah mengadakan sholat mohon turun hujan atau istisqa yang mudah-mudahan panas ini tidak berkepanjangan. Itu menjadi suatu harapan. Akhirnya mudah-mudahan turun hujan. Usai melaksanakan sholat, seluruh ASN secara bersama berdoa yang dipimpin langsung Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa dilanda kemarau panjang, ratusan warga Selong, Lombok Timur melaksanakan sholat istisqa untuk meminta hujan. Warga yang hadir juga melakukan doa bersama untuk rakyat Palestina.
Ribuan warga melaksanakan sholat istiqo di halaman kantor Camat Selong Jumat pagi. Sholat diikuti semua aparatur mulai dari ASN, Forkopimcam, TNI Polri, Lurah, Kepala Lingkungan hingga semua kader di lingkungan Kecamatan Selong. Pelaksanaan sholat istiqo berlangsung khidmat dan para jamaah tampak kusuk mengikuti rangkaian sholat. Bertindak sebagai imam Ustadz Ahyar, sedangkan khotib Kepala KUA Selong Ustadz Khairil Anwar. Ini adalah bentuk kehambaan kita pada Allah SWT, memohon agar segera turun hujan di wilayah Kecamatan Selong dan sekitarnya. Dan juga dirangkaikan dengan doa bersama untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bentuk solidaritas kita sesama umat muslim atas segala penderitaan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara di Palestina. Selain sholat istiqo, para jamaah juga melakukan doa bersama dan mengumpulkan infak untuk membantu rakyat Palestina. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, keindahan sirkuit Mandalika yang dapat dilihat langsung dari atas Bukit Segar, Lombok Tengah menarik minat wisatawan berkunjung dan bersuah foto dari atas bukit. Letak bukit tepat di hadapan tikungan terindah, yaitu tikungan 10. Keberadaan Pertamina Mandalika Street Circuit di Kuta Mandalika kian membuat objek wisata di sekitar sirkuit menjadi pilihan para wisatawan. Salah satunya objek wisata Bukit Segar, bukit yang berjarak tak terlalu jauh dari sirkuit ini kian menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dari atas bukit, pengunjung dapat melihat langsung keindahan sirkuit secara utuh. Tak sedikit dari mereka memanfaatkan momen tersebut untuk sekedar bersuah foto dengan background sirkuit. Salah satu objek yang menambah keindahan sirkuit dijadikan background berfoto adalah tikungan eksotik yang bertuliskan Pertamina Mandalika Street Circuit tepat pada tikungan 10. Momen yang paling tepat untuk menyaksikan keindahan sirkuit dari atas Bukit Segar, yakni pada sore hari terlebih saat menunggu matahari tenggelam. Pancaran cahaya sunset menambah keindahan sirkuit. Bagus sih, sebelumnya kan dulu juga sering main ke sini, ke Segar, tapi belum serame ini, tapi karena sekarang ada sirkuitnya jadi lebih rame, gitu sih, bagus. Kalau fasilitas, mungkin kita belum terlalu lihat sih, karena setelah sirkuitnya jadi baru datang ke sini lagi gitu. Tapi ini aja udah cukup lengkap sih fasilitasnya. Nah, penasaran dengan keindahan sirkuit dari atas bukit atau ingin berfoto dengan background sirkuit? Anda bisa memanfaatkan waktu senggang Anda untuk berkunjung ke Bukit Segar, sembari duduk santai dan menghabiskan waktu luang dengan terpaan cahaya senja. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi dari sirkuit Mandalika tadi menutup jumpa kita dalam iNews NTB hari ini. Saya Kori Hafiza, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.